Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kristun Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Lumayan banyak news hari ini teman-teman, kita ada di tanggal 8 Juli 2025. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi sedikit review ya, data kemarin itu nggak terlalu gimana-gimana sih. Kita cuma dapat data mortgage rate dari Inggris, lalu ada retail sales dari Uni Eropa, dan juga ada Eurogroup meeting dari Uni Eropa, lalu dari Amerika Serikat ada employment trend index. Data tersebut sih nggak terlalu memberikan impact yang gimana-gimana terhadap pergerakan dari dolar. Hari ini kita akan dapat beberapa data lagi, yaitu ada adjustment current account dari Jepang. Ini pagi-pagi mungkin akan volatil untuk market Asia. Dan dari Amerika Serikat jam 10 malam itu akan ada New York Fed One Year Consumer Inflation Expectation, data leading indikator untuk inflasi ke depannya. Lalu ada short term energy outlook dari Amerika Serikat. Beberapa data tersebut akan mempengaruhi kondisi dari market. Jadi bisa saja memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari dolar. Sementara itu pergerakan dari dolar kemarin mengalami kenaikan 0,57%. Ini impactnya lumayan kerasa di banyak altcoin ya, dan juga Bitcoin sendiri mengalami tekanan. Bitcoin yang kemarin berhasil closing positif di weekly time frame itu di kisaran 109 ribuan, dan ya 109.300-an ya kemarin closingnya, dan hari ini mendapatkan pressure gitu. Indeks dolarnya menguat, ada pressure, dan juga ada beberapa sentimen terkait dengan tarif yang baru saja disampaikan oleh Trump, sehingga mungkin membuat market juga lumayan masih ya bergejolak lah seperti itu. Itu beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin dan juga yang akan kita dapetin di hari ini. Kita akan mulai aja langsung masuk ke pembahasan dari berita-berita yang ada pada market. Pertama, Elon Musk mendirikan partai politik baru dan siap dukung Bitcoin. Wah, ini merupakan sebuah ide yang menurut saya bisa menjadi pemicu market bullish seandainya kalau ini benar-benar direalisasikan. Nama partainya adalah America Party, ya, di mana ini merupakan sebuah respon atas kekecewaan dari Elon Musk terhadap pemerintahan Trump. Ya, dan tentu saja ini kita masih melihat karena peresmian partainya ini baru saja dilakukan kemarin, dan tentu saja kita butuh melihat gimana kiprah dari partai ini running untuk perkembangan kedepannya buat politik Amerika Serikat gitu. Meskipun sudah di komen tuh sama Scott Bessent ya kemarin, udahlah ngapain pengusaha bikin partai dan lain sebagainya, tapi Elon Musk bikin partai, dan sekarang kita akan lihat seperti apa terobosan-terobosan atau ide-ide apa yang bisa disampaikan oleh Elon Musk untuk memperbaiki kondisi dari market gitu. Terus dari market ETF kemarin udah mulai aktif diperdagangkan, cuman untuk market apa namanya, data marketnya ini belum diupdate ya teman-teman. Kita mungkin butuh nanti mungkin siang atau sore kita baru bisa melihat data ETF yang lebih real. Kalau ini datanya masih data yang kemarin. Dari beberapa berita ada salah satu perbankan atau institusi keuangan dari Spanyol ya, BBVA, baru aja launching crypto trading and custody service untuk retail consumer di Spanyol. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus tentu saja, di mana kripto, di mana Bitcoin itu semakin mudah masuk ke market ya, dengan didukung oleh perbankan-perbankan besar. Sebelumnya sih BBVA sudah meluncurkan produk yang sama tapi untuk para institusi, dan sekarang sudah terbuka untuk retail. Good news, good point. Kemudian sedikit outlook dari Digital Asset Fund Flow Weekly Report, di mana sementara ini akumulasi dari Bitcoin Spot ETF di minggu kemarin itu masih sangat bagus, masih sangat positif ya, dan ya bisa dibilang secara tren apapun fund yang ada pada market ini masih sangat-sangat tertolong oleh yang namanya Bitcoin Spot ETF gitu. Institusi yang masuk itu nggak gampang keluar masuk market teman-teman, sehingga kalau kemarin teman-teman melihat ada beberapa berita FUD, ada perpindahan wallet ya, impactnya itu lumayan tidak terlalu signifikan terhadap market gitu.
Kalau sebelum-sebelumnya sih waktu pengalaman aku di 2021 itu signifikan banget. Ketika ada berita wallet whales berpindah nih Bitcoinnya gitu. Market udah langsung bergejolak. Terus juga ada Mongox akan melakukan pencairan dana para nasabah mereka, atau FTX akan melakukan distribusi aset mereka, itu udah rontok lagi market. Jadi sangat-sangat sensitif. Tapi kalau yang terjadi sekarang itu market benar-benar strong, teman-teman, dengan adanya adopsi dari para institusi ini yang sudah banyak yang masuk gitu. Jadi sebenarnya good point untuk uh, market gitu. Terus dari berita yang lain adalah, nah ini terkait dengan produk terbaru ya dari Trump yang baru aja meluncurkan aturan terbaru mereka terkait dengan kripto, teman-teman. Jadi Senat beralih ke struktur pasar, DPR beristirahat sejenak sebelum pekan kripto. Gitu. Jadi terkait dengan pembahasan tentang regulasi, ya nampaknya mereka butuh waktu nih, teman-teman, setelah mereka push besar-besaran peraturan perundang-undangan terkait dengan kripto sebelumnya. Jadi sebulan terakhir itu sebenarnya Senat dan juga DPR itu udah bekerja keras. Ya, nampaknya sekarang mereka butuh waktu buat break sebentar dari pembahasan project peraturan perundang-undangan yang bakalan disahkan ke depannya gitu. Amerika Serikat melalui Donald Trump masih berencana untuk menjadikan Bitcoin itu sebagai salah satu aset ya yang bisa menjadi opsional gitu, menjadikan Amerika sebagai salah satu negara yang juga punya proof of reserve berupa Bitcoin, dan ini perlu untuk dilegalkan gitu. Jadi regulasi mereka masih sedang garap. Kemudian dari berita yang lain adalah Trump baru saja mengumumkan new tarif ya. Ada yang sampai kena 40% tambahan tarif untuk growing number of country. Kalau kita lihat sih rencananya kemarin Trump itu berencana menunda tarifnya sampai dengan 1 Agustus. Tapi di beberapa negara sudah diumumkan bahwa mereka sudah secara resmi memberikan tarif yang baru. Gitu. Salah satunya adalah kepada Jepang. Jepang dikenakan tarif 25% sementara ini, dan juga Korea Selatan. Gitu. Sebelum nanti ada deal baru yang akan disampaikan di bulan Agustus. Jadi maksudnya adalah Trump itu tidak hanya akan mengumumkan tanggal 1 Agustus terkait dengan tarif baru. Trump juga saat ini sudah mengumumkan, tapi nanti di Agustus tanggal 1 itu masih akan diumumkan lagi. Ya intinya itulah. Terus juga ada beberapa negara berkembang yang kena tarif baru, kayak Bangladesh, Kamboja, Indonesia kena 32%, Thailand 36%, Bosnia, Tunisia, dan Serbia juga kena tarif yang baru. Jadi lumayan menarik ya. Tarifnya ini dikenakan di atas 30% gitu. Terus kemarin juga ada pergerakan dari US Governance Deposit ya, di mana US Governance atau pemerintah Amerika Serikat melakukan deposit sekitar 218.000 Ethereum ke Coinbase. Wow, ada deposit yang dilakukan ya, dan ini menurut saya bisa menjadi sebuah sinyal sell buat market, terutama Ethereum. Gitu. Nah, terkait dengan tarif, kita udah tahu di mana Trump ini benar-benar labil ya. Dia kayak sewaktu-waktu bisa kayak kumat gitu, tiba-tiba ngasih berita tarif. Pokoknya beritanya serba tiba-tiba, teman-teman. Dan ini tentu saja bikin market shock, seringkali shock, impact daripada ketidakpastian yang terjadi pada pasar gitu. Dan kalau kita lihat sih impactnya ini lumayan kuat untuk pasar ya, dimana apapun yang dikatakan oleh Trump itu sangat-sangat memberikan impact gitu. Semoga sih nanti tarifnya bisa segera diredam ya, dan juga kita bisa segera keluar dari drama-drama seperti ini karena terlalu berlarut-larut, teman-teman. Kemudian Metaplanet, perusahaan dari Jepang ya, itu juga kembali melakukan akuisisi terhadap Bitcoin. 2.200 Bitcoin kemarin diinformasikan bahwa mereka sudah melakukan akumulasi, yang mana ini merupakan akumulasi kelima terbesar yang dilakukan oleh Metaplanet. 2.200 Bitcoin diakumulasi, merupakan sebuah sentimen yang bagus. Oke, lanjut. Berita yang lain adalah Trump lagi ya. Trump lagi bakalan mengenakan tarif ekstra 10% untuk negara-negara yang tergabung dalam bridge.
gitu. Jadi mereka kan sudah ngenain tarif nih, yang ini mereka udah ngenain tarif. Tapi nanti ada tambahan ekstra lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi sekarang misalkan Indonesia kena 32, nanti bisa kena 42% bagi negara-negara yang ada di aliansnya BRICS. Jadi Amerika Serikat ini punya kepentingan untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat dari upaya-upaya negara-negara berkembang untuk menciptakan sebuah alians baru gitu. Jadi makanya mereka langsung kayak potong jalurnya biar mereka ini bubar, biar BRICS ini bubar ya, kurang lebih kayak gitu. Itu. Jadi ya itulah yang dilakukan oleh Trump dan kita akan tunggu gimana drama kedepannya lagi buat pasar. Itu terus juga kemarin ada berita terkait dengan Toncoin yang mana berencana untuk bikin kayak golden visa untuk negara Uni Emirat Arab bila mereka punya eh, sejumlah Toncoin di wallet gitu. Mereka bisa daftarkan, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini langsung dibantah oleh Uni Emirat Arab sendiri, di mana Federal Authority of Citizenship, kemudian Custom and Port Security atau ICP dari Uni Emirat Arab ya. Jadi intinya regulatornya itulah dia secara tegas mengatakan bahwa itu tidak benar ya, tidak ada support langsung dari Uni Emirat Arab terkait dengan peluncuran Golden Visa. Gitu, ini sudah diklarifikasi. Dan ya kemarin beritanya ternyata adalah berita hoax teman-teman. Sayang sekali. Kemudian kita lihat sedikit outlook gimana kondisi perbandingan antara Bitcoin. Jadi yang chart warna hitam ini, garis ini ya, chart line ini adalah chartnya Bitcoin. Sementara yang apa namanya, yang indikator berwarna biru, yang kayak gunung ini adalah indikator aktif cryptocurrencies atau aktif altcoin. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya sudah kelihatan banyak sekali altcoin yang sudah tidak aktif. Dari sebelumnya ada di range mendekati 11.000 altcoin, sekarang udah turun ke 9 ribuan altcoin. Jadi berarti sudah banyak altcoin yang tumbang dalam periode kali ini. Gitu. Semakin lama akan semakin banyak lagi altcoin yang berjatuhan. Namun sejauh ini merupakan sebuah proses yang namanya apa ya, seleksi alam, seleksi market lah kayak gitu. Jadi altcoin yang nggak kuat, developernya yang nggak develop projectnya, project scam, itu semuanya kebuka sekarang ketika bear market untuk altcoin. Makanya kalau kalian perhatikan banyak koin-koin yang akhirnya drop, kayak koin-koin DeFi yang memang sudah running cukup lama tapi minim peminat akhirnya berpikir buat mundur, tutup aja projectnya kayak kemarin Alpaca ya kan. Kemudian ACT, project-project AI agent yang sebenarnya nggak ada, ya dibanting sama developernya atau sama wheelsnya, harganya langsung nyungsep dan sekarang nggak bisa bangkit. Terra Luna yang dulu coba buat dibangkitkan tapi ternyata gugur, ya udah kayak gitu teman-teman. Jadi seleksi alam buat banyak altcoin, sehingga teman-teman yang pegang altcoin itu wajib buat banyak sekali melakukan rebalancing buat portfolio kalian, sebab jangan-jangan altcoin yang kalian punya itu adalah project-project mati yang memang sudah tidak berkembang gitu. Jadi diseleksi lah. Kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin di perdagangan hari ini. Indeks dolar berpotensi menguat ya, udah mulai ada indikasi pembalikan arah setelah dia menyentuh area support di kisaran 96,3, ada indikasi recover. Lalu gold pelan-pelan agak sedikit melemah. Lalu dari S&P 500 ini nampaknya udah mulai ada potensi koreksi. Kemarin kita juga sudah sempat bahas ada peluang koreksi untuk S&P 500, dan Bitcoin ternyata udah koreksi juga di perdagangan kemarin. Sebenarnya sih kalau aku perhatikan movement dari Bitcoin kemarin itu lumayan bagus loh. Teman-teman, aku lihat dari pagi hari Bitcoin berkali-kali mencoba menembus area 110 ya. Nah, ini aku perhatikan pergerakan Bitcoin itu mendapatkan rejection di sini di kisaran berapa nih? 109.700-an. Di sini juga kena reject 2 kali. Ya, padahal sebenarnya antusiasme market itu setelah closing atau bahkan menjelang closing weekly time frame itu benar-benar positif. Marketnya bergejolak, Bitcoinnya naik ya kan. Pumping, ngetes area resistance di sini 2 kali ngetes nggak kuat. Oh ya, kita butuh demand yang lebih banyak, akhirnya market diguyur turun. Kalau kita lihat juga dari heat map ya,
kita sebenarnya sudah sempat spill kemarin bahwasanya area-area tersebut merupakan area resistance yang penting. 109.400 sampai dengan 111.000 itu banyak order block di sana yang bakalan kayak menjadi apa ya, tembok gitu buat nahan pergerakan Bitcoin supaya tidak lebih tinggi. Artinya adalah market memang perlu buat ngetes area order block di atas. Jadi mereka harus tes terus biar nanti orang-orang yang order di sini, order sell di sini itu bisa habis, pelan-pelan habis, pelan-pelan habis. Kalau demand-nya udah kuat, ya udah market akan bisa rally gitu. Begitu juga dengan demand, support Bitcoin itu masih ada di bawah sebenarnya di kisaran level 107.100-an. Ya di kisaran level-level tersebut lah sebenarnya level buat Bitcoin kalau mau ambil barang, ambil liquidity yang ada di bawah gitu. Gunanya buat apa? Ya ibaratnya mereka ambil bensin di bawah buat bisa nembus level tembok yang ada di atas kayak gitu. Jadi order block ini harus dikikis sama buyer pelan-pelan pelan-pelan sampai akhirnya semakin habis ya kan, semakin lemah temboknya baru bisa dijebol dan breakout dan Bitcoin lanjut bullish gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Bitcoin menurut saya merupakan sebuah posisi yang wajar. Bila mana terjadi penurunan seperti hari ini, itu merupakan sebuah proses koreksi yang menurut saya cukup wajar karena Bitcoin masih butuh liquidity before untuk membuktikan bahwa mereka ini masih dalam tren bullishnya gitu. Jadi butuh mengambil liquidity yang ada di bawah karena kan saat ini ya kondisi dari suku bunga belum diturunkan. Terus ya ada sih beberapa berita positif, tapi ternyata berita positif tersebut masih belum cukup. Tetap aja butuh liquidity, tetap aja butuh dana. Dan sementara itu kalau kita lihat juga dari opportunity The Fed mangkas suku bunga di bulan Juli itu udah semakin kecil. Teman-teman, The Fed justru probability-nya lebih besar untuk menahan suku bunga kembali. Artinya adalah investor ini harus cari cara gimana caranya buat menaikkan market dengan kondisi liquidity yang masih sangat-sangat tipis gitu. Jadi ya itulah yang terjadi pada market. Jadi untuk saat ini kalau Bitcoinnya koreksi menurut saya itu sangat wajar. Lalu kemana area support? Sebenarnya sih saya ngikutin liquidation heat map aja ya. Kita lihat di sini area support di 107.100. Kalau kita lihat di sini kita juga bisa tarik ya. Ini kita bikin area level support juga sebelumnya, tapi ada di kisaran level 106.900. Di situ ada area support, 107.100 juga adalah area support. Level-level tersebut sangat ideal kalau seandainya dikunjungi oleh Bitcoin dalam perdagangan beberapa hari ke depan. Gitu. Menurut saya sih koreksi wajar aja. Nggak ada yang perlu terlalu dipanikkan. Bitcoin dominance juga lumayan bisa kompromi. So far udah mulai ada pembalikan sih. Tapi tadi itu ada tekanan jual yang lumayan signifikan. Jadi lumayan buat hiburan beberapa altcoin meskipun hanya sementara waktu saja. Gitu aja sih buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman kita punya komunitas juga diskusi di Telegram. Tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang punya akun Telegram bisa join, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Gitu aja sih. Jadi menurut saya ini masih sangat aman, masih sangat apa ya bisa dibilang, masih sangat wajar untuk Bitcoin mengalami koreksi karena belum terlalu kuat untuk powernya menembus bullish dan juga rally. Itu aja akhir kata si Andre, makasih.